paksaan dari kemarin. Sebenarnya saya dipaksa kemarin untuk menjadi moderator ini, dan alhamdulillah pagi tadi diberikan visi-visi terkait dengan apa yang harus dilakukan di talk show ini. Tapi daripada membuat mana kita nangis, maka ya saya sore ini akan mencoba untuk memandu acara talk show sebagai bagian dari penutupan kegiatan Fantastic Plans 2015. Untuk itu saya tidak mungkin di sini sebagai stand up comedy, jadi saya akan mengundang beberapa pemateri yang terkait dengan tema yang sangat menarik, sampah. Yang pertama mungkin yang saya undang Bapak Hari Dwi Suharsono dari Lembaga Impact. Ya. Alhamdulillah saya juga tidak diberi CV oleh panitia, jadi saya tidak bisa menyebutkan bagaimana track record dari setiap pemateri yang ada di sini. Pak, tepuk tangannya yang kecil kok, meskipun yang bagian. Kemudian yang kedua Bapak Pandu Januar Solistio sebagai alumni yang juga pakar dari pemerintahan terkait dengan sampah. Bapak Pandu ini saya mungkin agak mengenal sedikit. Bapak Pandu silakan naik ke atas panggung. Beliaunya dulu berkecimpung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sekarang pindah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Oh, berdiri aja Pak Pandu kayaknya. Monggo silakan. Yang ketiga Pak Rahmat Hidayat ST sebagai salah satu pendiri Bank Sampah Kota Malang, salah satu lembaga yang sudah populer tidak hanya di Kota Malang maupun di Indonesia saat ini. Monggo silakan. Kemudian ada dua perwakilan komunitas. Yang pertama komunitas Hour Kota Malang. Silakan yang mewakili. Nah, dan yang terakhir dari perwakilan komunitas Sobat Bumi kalau nggak salah. Ya silakan. Oh, Mbak Unil dari Hour dan Mas Dri. Semi dari Sobat Bumi. Oke, karena pematerinya sudah lengkap, saya kira mungkin acara talk show ini bisa diakhiri saja. Ya, karena sudah lengkap, maka seharusnya berakhir. Saya diberikan waktu sekitar setengah jam untuk talk show ini. Kita akan mulai mencoba berdiskusi terkait dengan sampah yang ada di Kota Malang. Saya kira permasalahan sampah ini penting nggak penting? Karena nggak penting karena sampah itu sering dibuang oleh masyarakat. Menjadi penting sampah itu menjadi bagian yang sangat mengganggu bagi lingkungan perkotaan. Nah, untuk yang pertama kalau saya kira terkait dengan sampah ini, kalau kita lihat bahwa sampah itu di Kota Malang saat ini menjadi permasalahan yang sangat penting. Kalau Dinas Kementerian Pekerjaan Umum itu ada program 100-100, salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan pengelolaan sampah. Maka mungkin dari setiap pakar yang ada di depan ini, bagaimana bisa mengutarakan apa yang harusnya dilakukan dengan sampah. Kita mulai dari yang paling ahli, Bapak Hari Dwi Suharsono. Oke, Mas, Bapak aja Mas saya panggil ini. Oh Mas, ya, Mas Hari Dwi Suharsono. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad. Mungkin di awal banyak yang belum tahu ya tentang saya ya. Karena saya di Indonesia Medica bersama Dr. Gamal itu selalu saya jadi Italia. Ini pun sama seperti tadi ya, saya dipaksa mungkin ke sini. Kebetulan saya di Indonesia Medica adalah ketua yayasan di Indonesia Medica. Sedangkan Dr. Gamal Aziz Said adalah CEO di Indonesia Medica, jadi ada dua di dalamnya.
Ini sebagai mungkin gambaran awal mungkin ya. Sebelum kita juga bicara tentang sampah. Sedangkan kalau misalkan kita dengar ketika kita dengar Mas Gamal, mesti yang dipikirkan adalah dokter sampah. Itu yang dipikirkan. Di Indonesia Medica, di Yayasan Indonesia Medica di bawahnya ada DCI. DCI itu Dentist Clinical Insurance. Itulah yang saya kelola. Kebetulan foundernya adalah Dr. Sita Rosita, MS. Beserta juga Dr. Gamal Albin Said dan kawan-kawan. Jadi ada selama sekitar 1 tahun lebih kami berkecimpung di situ. Dan awal-awal kita juga kerjasama dengan Masyarakat Malam ya awalnya. Itu bermula mungkin saya cerita di awal-awal mungkin tahun 2004. Sebelum Dr. Gamal masih belum mahasiswa waktu itu, Dr. Ita Rosita membuat sebuah terobosan tentang ini bukan menyangkut tentang sampah di awal. Jadi kita nggak berhubungan dengan sampah, kita melihatnya dari segi kesehatan pada saat itu. Jadi nggak ada hubungan dengan sampah. Kemudian gimana caranya di sekitar warga sekitar Sundusari saat itu, Dr. Ita Rosita ingin memberikan pelayanan kesehatan di sana bagi warga-warga yang mereka sekiranya tidak mampu. Dibuatlah semacam asuransi mikro 500 rupiah, bayangkan pada saat itu tahun 2004 500 rupiah dalam sebulan untuk 1 orang. Kemudian itu berlanjut pada tahun sekitar 2006 ada Dr. Gamal di situ. Dr. Gamal melakukan ada PIMNAS ya pada saat itu. Dr. Gamal melakukan semacam penelitian bersama kawan-kawan untuk PIMNAS. Kemudian seperti biasa kita mahasiswanya selalu ngurusin dosennya ya. Kalau dosen-dosen selalu lapang dada kalau kita disusuin. Pada saat itulah tercetuslah gimana caranya pembiayaan itu tidak dengan uang. Baru berpikirlah dengan sampah. Itu pun berlanjut beberapa waktu karena kita masih mahasiswa, kita nggak bisa begitu kalau misalkan pada saat-saat yang padat kuliah dan sebagainya sudah nggak bisa. Jadi mahasiswa yang luar biasa seperti teman-teman di sini mungkin ya. Jadi masih sibuk-sibuknya kuliah, masih sempat-sempatnya melakukan aksi sosial atau melakukan organisasi dan sebagainya. Pada saat itu pada akhirnya kita mengalami penurunan. Akhirnya terputus, kemudian terus timbul lagi, hilang lagi, muncul lagi dan seterusnya. Sampai tahun 2011 kita muncul lagi. Kemudian turun lagi, hilang. Baru tahun 2014, 2013 akhir baru kita membuat CV Indonesia Medica. Dan itu kerjasama dengan BSM di awal. Kita berpikir bahwa sampah selalu saja menjadi masalah di semua tempat, di setiap tempat. Dan saya ingin sekali menyentuh teman-teman kita semua di sini. Seperti halnya ketika saya jadi pembicara di Kementerian Kerjaan Umum pada saat itu di Palembang, saya katakan bahwa tumbuhkan rasa bosan pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Bukan berarti saya meremehkan sesuatu kegiatan, tapi tumbuhkan rasa bosan terhadap diskusi tanpa aksi. Jadi ketika ada sesuatu hal, ketika diskusi itu dilakukan, jangan hanya berupa kajian-kajian yang tidak terpakai atau kajian-kajian yang tidak berlanjut pada hal-hal yang berikutnya, pada aksi yang nyata. Jadi kita yang kita lakukan itu masih belum apa-apa, tapi paling tidak kita bisa memberikan sumbangsih bahwa sampah itu punya manfaat. Salah satunya adalah dunia kesehatan. Nanti hal-hal yang lain mungkin ada Bang Sampah Malang bagaimana untuk menjadikan sampah itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, mungkin nanti bisa sambil diskusi. Ya, itu sudah pengantar dari Mas Haris. Kemudian kalau kita lihat bahwa
Saat ini pengolahan sampah itu di Kota Malang menjadi salah satu rujukan di kota-kota di Indonesia. Salah satu kontributor pentingnya adalah bank sampah Kota Malang. Mungkin kita akan membaca sejenak terkait dengan apa yang sudah sepak terjang yang dilakukan oleh bank sampah Kota Malang dalam pengelolaan sampah di Kota Malang. Silakan Mas Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya selaku pendiri penggagas yang dulunya sama Kepala Dinas terkait dengan pengolahan sampah yang ada di Kota Malang melalui manajemen Bank Sampah Malang. Jadi Bank Sampah Malang ini kita mengadopsi dari Pak Bambang Soda, penggagas pertama bank sampah yang ada di Bantul, Surabaya, Bantul, Jogja. Di situ pengolahan sampahnya masih sistem tradisional, karena ada duku padukuan atau masih di desa. Kita adopsi di Kota Malang untuk pengolahan secara manajemen modern. Jadi di Bank Sampah Malang itu pengolahan sampahnya semua sampah kering, ada 70 jenis sampah, mulai jenis kresek, jenis plastik ya, botol, PET, HD, LD kalau bahasa sampah yang berbahan baku plastik semua kita beli. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang plastik kayak botol ini PET, ada yang PP, yang gelas, ada yang kemasan supermi, kresek, semua kita beli. Yang kedua semua kertas, mulai kardus, koran, karton, lembar, majalah, semua jenis kertas. Yang ketiga semua jenis botol kaca, botol-botol itu bijian. Yang terakhir adalah semua jenis logam, mulai besi, perunggu, monel, seng, itu semua. Itu totalnya ada 70 jenis sampah yang kita beli. Dalam transaksi ditabung harganya lebih mahal supaya ada pembelajaran menabung. Nah, kembali lagi ke tema, ke zero waste tadi. Untuk kosong sampah atau bebas sampah 2020. Jadi program nasional kita akan menuju bebas sampah tahun 2020. Itu kosong sampah, bebas sampah, zero waste. Nah, pengolahan sampah ini tidak lepas dari sumber, antara dan akhir. Selama ini kita pengolahan sampah hanya berfokus ke TPA, pengolahan sampah air. Yang dulunya Kota Malang ini punya 5 TPA. Lodoro, Gadang, sama yang ada di balai kota itu. Dan ternyata yang 4 TPA itu menjadi almarhum, ditutup karena open dumping hanya ditumpuk-tumpuk saja, penuh full. Saat ini Kota Malang hanya punya 1 TPA, yaitu TPA Supit Urang. Dari total potensi yang ada itu ada 680 ton per hari. Setelah direduksi, dikurangi dengan pemulung, dengan bank sampah, dengan lapak, pengepul industri, sisa 450 ton yang dibuang ke TPA, sehingga hampir 20% sudah tereduksi. Kalau secara nasional itu pengurangannya 7-14%. Kalau 14% ke atas sudah di bawah rencana. Kalau pengurangan sampahnya, kita malah sudah 20%. Nah, apa yang mode zero waste? Pengolahan zero waste tidak lepas dari namanya pengolahan 3R: reduce, reuse, recycle. Pilah, kompos, daur ulang. Sehingga konsepnya Undang-Undang 18/2008 tentang pengolahan sampah